Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bennett dari SMA Santo Aloysius Batu Nunggal. Di video kali ini, saya akan melakukan sebuah uji coba untuk mengetahui hubungan massa beban yang jatuh terhadap kecepatan grafikar. Percobaan ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel tetap dan juga variabel bebas. Variabel tetap itu terdiri dari ketinggian mobil, yaitu sekitar 30 cm, dan juga massa mobil, yaitu sekitar 190 gram. Lalu variabel bebas yang digunakan adalah beban yang jatuh, massanya. Ya. Misalnya pada percobaan pertama kita menggunakan massa sekitar 65 gram. Lalu percobaan kedua kita menggunakan massa 90 gram. Nah, itu merupakan contoh variabel bebas. Apa itu grafikar? Grafikar adalah sebuah mobil mainan yang menggunakan cara yang sangat menarik untuk menggerakkannya. Nah, bagaimana caranya? Mobil ini menggunakan gaya gravitasi. Nah, di dalam mobil ini terdapat beban yang jatuh. Nah, beban ini tentu saja jatuh gara-gara ada gravitasinya. Jadi, pada saat beban jatuh, dihasilkan sesuatu yang bernama energi potensial. Nah, energi potensial ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Energi ini dapat diubah menjadi energi kinetik oleh bantuan grafikar. Nah, bagaimana caranya? Nah, beban yang jatuh ini itu terikat dengan sebuah benang. Benang ini itu terikat dengan poros di bagian belakang mobil. Sehingga pada saat beban jatuh, poros mobil juga akan berputar sehingga mobil dapat bergerak. Energi kinetik bisa dihitung dengan rumus ini. Alat dan bahan yang digunakan sangat sederhana. Pasti kalian di rumah sudah memiliki alat-alat dan bahan-bahan ini. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini sangat mudah dijumpai seperti saya bilang tadi. Nah, badan dari mobil ini menggunakan karton dan juga stick es krim. Nah, untuk bagian roda saya menggunakan sedotan, tutup botol, dan juga CD. Nah, mobil ini mempunyai dua poros, itu poros bagian depan dan juga poros bagian belakang. Nah, poros bagian depan itu bagian luarnya tidak bergerak, sedangkan bagian dalamnya bergerak. Dan poros bagian belakang itu bagian luar yang bergerak, sedangkan bagian dalamnya tidak bergerak. Nah, bisa dilihat dari sini, di sini mempunyai pengait yang terbuat dari tusuk gigi. Nah, ini berfungsi agar mengait tali untuk beban yang akan digantungkan di sini. Nah, untuk menara tinggi ini terdapat katrol di bagian atas yang terbuat dari sedotan dan juga tusuk sate. Nah, menara itu sendiri terbuat dari papan plastik. Nah, papan plastik ini sangat kuat, jadi jika bebannya sangat berat, papan plastik ini pasti kuat menopang. Pengambilan data itu sangat mudah. Kita hanya perlu memberi tanda setiap 50 cm, lalu melepaskan mobil hingga mobil berhenti bergerak. Ya, bisa dilihat di sini kita berada di aplikasi Avidemux. Di aplikasi ini bertujuan untuk melihat pada detik berapa mobil ini melewati garis tertentu yang saya tadi beri tadi. Cara tandanya di sini itu bisa lihat 0 meter. Jadi kita bisa lihat dipaskan hingga mobil melewati 0 meter. Jadi pada detik 0,333 mobil melewati garis 0 meter. Lalu ini akan diulang setiap kali mengenai tanda seperti ini hingga mobil ini berhenti. Lalu data ini dimasukkan ke Excel. Dapatkan data dari Avidemux, kita dapat cantumkan data tersebut ke dalam Excel dalam bentuk tabel. Bisa dilihat di sini. Ya, di sini bisa dilihat data dalam video yaitu waktu dalam video, S sebagai jarak, dan juga T sebagai waktu asli. Waktu asli itu apa? Waktu asli itu pengurangan waktu pada saat grafikar menempuh suatu titik dengan waktu pada saat grafikar menyentuh garis start. Jadi contohnya di sini 0,4 itu karena pada garis start dikurangi juga 0,4. Jadi 0. Lalu 2,401 itu dikurangi 0,4 sehingga menjadi 2,001. Ini diulang sampai akhirnya. Nah, dari data tersebut kita bisa membuat sebuah grafik, yaitu T sebagai sumbu X dan S sebagai sumbu Y. Nah, dari grafik ini kita akan membagi dua. Jadi satu bagian kelambatan dan satu bagian kecepatan. Nah, bagaimana cara membaginya?
kita mengetahui bahwa mobil itu melakukan pelambatan pada saat beban telah jatuh dari mobil, jadi sudah terlepas. Jadi saya hitung pada titik 5,1 mobil berarti melakukan pelambatan karena bebannya sudah jatuh. Ya, dari grafik ini kita mendapatkan persamaan, itu dua persamaan, satu untuk pelambatan dan satu untuk kecepatan. Dan untuk mencari percepatan ini adalah hasil dari kali 2 koefisien X kuadrat ini. Jadi 0,0683 itu dikali 2, kita akan dapat 0,136 meter per sekon kuadrat. Jadi ini adalah percepatannya. Nah, mengapa bisa gitu? Ini karena grafik ini sama saja dengan bentuk pencari jarak, yaitu menggunakan S sama dengan V0 dikali V ditambah A kali T kuadrat. Ya. Jadi kita anggap T kuadrat ini adalah X kuadrat, sehingga maaf ini tambahin setengah AT kuadrat. Jadi kita bisa anggap bahwa 0,0683 itu adalah setengah A, sehingga untuk mendapatkan A kita hanya perlu kali 2 saja. Nah, sama dengan kecepatan awal. Kecepatan awal kita hanya menganggap T ini sebagai X, sehingga koefisien dari X ini adalah 0,1306, sehingga kita mendapatkan kecepatan awalnya 0,1306 meter per second. Ini juga sama untuk perlambatan. Jadi bisa lihat sini 0,395 itu dikali 2 sehingga mendapatkan 0,079. Lalu kita perlu mencari kecepatan akhir. Ini kecepatan akhir ini diperlukan untuk mencari energi kinetik. Jadi untuk mencari kecepatan akhir kita memerlukan rumus Vt yaitu kecepatan akhir sama dengan V0 ditambah At itu kecepatan dan T itu adalah waktu beban jatuh. Jadi kita masukkan rumusnya 0,13 ditambah percepatan itu 0,1366 dikali 5,103 dan kita akan mendapatkan 0,276 meter per second. Lalu setelah itu kita dapat mencari energi kinetik dengan rumus yang saya tadi bilang pada awal video ini, itu setengah mv kuadrat. Setengah dikali massa beban itu 0,065 kg dikali kecepatan akhir dikuadratkan, kita akan mendapatkan 0,65077 Joule. Untuk energi potensial kita hanya perlu mengalihkan massa beban, gravitasi, dan juga tinggi mobil. Dan kita akan mendapatkan 0,1911. Nah, untuk mencari efisiensi, kita hanya perlu membandingkan energi kinetik dengan energi potensial, lalu dikalikan 100%. Dan dari itu kita mendapatkan efisiensi dari desain mobil yang saya bikin 3,405. Nah, ini kita mendapatkan efisiensi ini karena saya menggunakan semacam pelumas untuk mengurangi gesekan. Nah, karena pelumas ini kita mendapatkan efisiensi yang cukup baik daripada jika kita tidak menggunakan pelumas, efisiensi ini akan misalnya menjadi kecil. Nah, lalu ini karena saya membuat beberapa video dengan beban yang sama, jadi ini untuk mencari rata-rata efisiensinya. Jadi bisa dilihat sini semua efisiensinya. Kita mendapatkan 34,28% rata-rata efisiensi dengan ketidakpastian 1,16. Jadi berdasarkan kedua diagram batang yang saya berikan tadi, dapat disimpulkan bahwa beban itu mempengaruhi energi kinetik dan energi potensial. Jadi pada saat beban lebih berat, energi kinetik dan energi potensial akan juga lebih tinggi. Dan jika beban lebih ringan, energi kinetik dan energi potensial juga akan lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan hubungannya massa beban dengan kecepatan, bahwa massa beban yang lebih berat akan membuat mobil bergerak lebih cepat, dan massa beban yang lebih ringan akan membuat mobil bergerak lebih lambat. Nah, bagaimana bisa ini? Jadi bisa dilihat dari rumus energi kinetik, yaitu setengah mv kuadrat. Jadi m itu merupakan variabel tetap, yaitu massa mobil. Jadi apa yang membuat energi kinetik ini lebih tinggi? Jadi kecepatan, tentu saja. Jadi pada saat energi kinetik lebih tinggi, tentu saja kecepatan akan naik. Jadi dapat disimpulkan, jadi massa beban yang lebih berat akan membuat mobil bergerak lebih cepat. Ya, sekian dari video yang saya berikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi. Semoga video ini dapat membantu kalian. Terima kasih, sampai jumpa.